Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Di sini senang, di sana senang. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan Yesus kiranya berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, kan, supaya kami dapat mengingat dan mengerti semuanya, dan kami dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dalam Cintamu Bapa dan Yesus Itulah Satu-Satunya. Aku mengasihimu.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang mulut. Mulut adalah suatu organ tubuh manusia yang terletak di wajah. Di dalam mulut terdapat beberapa anggota tubuh lain seperti lidah dan tulang gigi. Akan tetapi, berapa banyak yang sudah Anda ketahui soal mulut Anda sendiri? Selain sebagai gerbang utama masuknya makanan ke saluran pencernaan, apa saja fakta seputar mulut manusia yang wajib diketahui? Simak faktanya berikut ini yuk. 1. Ludah di mulut ternyata berharga. Ludah bukan sekedar hanya air liur pembasah bibir semata. Zat berbahan air yang kental dan melapisi seluruh bagian mulut ini juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Fungsi paling penting ludah adalah untuk melindungi mulut dan organ-organ lain dalamnya dalam kekeringan. Banyak orang dehidrasi yang tertolong karena adanya ludah di dalam mulut mereka. Selain mencegah dehidrasi, ludah juga digunakan untuk membantu pencernaan. Adanya enzim amilase pada ludah bisa membantu memproses karbohidrat dalam makanan. Kedua, gigi terbuat dari bahan yang kuat. Fakta mulut manusia yang satu ini ada pada gigi. Gigi merupakan organ pada mulut yang terbuat dari bahan enamel. Enamel adalah bahan pembuat organ tubuh termasuk gigi dan kekuatannya bisa diadu dengan besi. Ini terbukti ketika Anda ke dokter gigi, alat-alatnya saja terbuat dari bahan besi atau bor mesin. Fakta ketiga, ludah adalah darah. Ludah yang terdapat di dalam mulut merupakan cairan yang terbuat dari darah di dalam tubuh. Ya, fakta ini memang sedikit mengejutkan. Karena ludah bukan hanya sekedar air liur untuk membasahi mulut saja. Ludah dibuat ketika darah mengalir masuk ke beberapa bagian kelenjar yang letaknya ada di belakang wajah. Kemudian plasma darah tersebut akan masuk disaring dan diubah menjadi ludah. Penyaringan darah ini dilakukan juga lewat sel-sel khusus. Kelenjar ludah di dalam mulut manusia juga berfungsi untuk menyerap sisa plasma lainnya. Fakta keempat, lidah adalah organ yang terbuat dari gabungan otot. Siapa sangka, lidah yang Anda miliki itu merupakan otot yang berdaging. Ya, lidah merupakan gabungan dari 4 otot yang bisa bergerak. Gabungan dari 4 otot ini bisa menghasilkan gerakan seperti menelan, berbicara, hingga mengucapkan alfabet seperti R dan L. Fakta terakhir, mulut manusia adalah alat komunikasi yang sangat canggih. Beberapa hewan berkomunikasi melalui feromon, yaitu zat kimia khusus yang dilepaskan dan ditangkap oleh hewan lainnya. Ada juga hewan yang berkomunikasi dengan gerakan serta getaran tubuh seperti tarian, misalnya lebah. Nah, kebanyakan manusia berkomunikasi dengan suara. Suara memang awal diproduksi dari dalam paru-paru, tenggorokan, kotak suara sampai ke pita suara. Akan tetapi, suara-suara tersebut tidak akan menjadi sebuah bahasa tanpa bantuan mulut manusia. Setelah udara ditiupkan sampai ke pita suara, bagian-bagian mulut seperti lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir akan bergerak secara sistematis untuk menciptakan bunyi tertentu. Silakan coba sendiri. Bisakah Anda menciptakan bunyi huruf B tanpa menggerakkan mulut atau bibir Anda sama sekali? Bisakah Anda menciptakan bunyi huruf L tanpa menempelkan lidah ke langit-langit mulut atau gigi atas? Tentu saja itu sangat sulit. Inilah pentingnya mulut manusia sebagai alat komunikasi. Mulut Anda bisa memproduksi ratusan bunyi mulai dari alfabet A sampai Z hingga bunyi-bunyian seperti eng, nye, dan lain-lain. Luar biasa bukan? Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik.
baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Shalom, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Sukacita, puji nama Tuhan. Bertemu kembali pada sore hari ini bersama Tante Tati, ya, dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik, kami berterima kasih atas kasih kesehatan, atas berkat Tuhan, atas sukacita yang kami miliki hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti cerita firman Tuhan ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum Tante Tati mulai cerita firman Tuhan, Tante Tati mau bertanya pada adik-adik yang ada di rumah. Bisakah adik-adik bisa menyebutkan 5 hari besar atau perayaan orang Kristen yang dirayakan setiap 1 tahun? Nah, adik-adik, pertama, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kelima, hari Pentakosta, yaitu hari turunnya dicurahkannya Roh Kudus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini Tante Tati mau membawakan cerita firman Tuhan yang Tante Tati ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang janji yang digenapi, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat, dia naik ke sorga, dia berjanji bahwa akan memberikan Roh Kudus. Ya, pada 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah. Nah, adik-adik, maka tiba-tiba datanglah suara bunyi yang keras sekali, seperti tiupan angin yang sangat keras dari langit. Nah, angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu yang berada. Adik-adik yang ada di rumah yang Tati kasihi, lalu kemudian muncullah lidah-lidah api itu
di atas kepala para murid-murid Yesus. Ya, hingga pada kulit di atas kepala mereka semua, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, semua murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai menggunakan bahasa roh. Ya, karena bunyi angin yang keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi itu di sekitar rumah itu. Orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid Tuhan Yesus bisa berbicara berbagai macam bahasa. Adik-adik, lalu Petrus pun ikut keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang ini sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Lalu Petrus berkata juga bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan Dia mati untuk menebus dosa kita semua. Nah, Petrus juga mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Lalu Petrus menjawab, tinggalkan perbuatan yang jahat. Jawab Petrus, percayalah pada Yesus, Dia akan mengampuni dosa kalian dan mau memberikan kalian Roh Kudusnya. Pada akhirnya adik-adik yang ada di rumah, 3.000 orang Yahudi di situ akan bertobat. Lalu mereka percaya pada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis semuanya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum Tante Tati akhiri cerita firman Tuhan ini, Tante Tati akan memberikan satu ayat hafalan, ya yang diambil dari Yohanes 14 ayat 16, ya, yang berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nanti Tati ulangi, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nah, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hati setiap adik-adik yang percaya pada Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memimpin kita untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dan ada di dalam Alkitab. Maka dari itu, ya, ada buah roh. Kalau ada Roh Kudus atau Allah sendiri yang tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, seperti ada sukacita, kasih, damai, dan sejahtera. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat
bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup acara sekolah minggu kita ini, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar untuk hari ini. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai bertemu kembali bersama Tante Tati di sini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.